Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang ada di sini dan dimanapun antum berada, bertemu kembali dengan kami. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengkaji Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran ini begitu banyak anjuran, larangan, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Kalau kita nggak mengkaji Al-Quran, maka perintah itu kita nggak tahu. Tugas kita saja pun bingung, kenapa Allah menciptakan kita ke dunia. Kalau kita nggak membaca Al-Quran, ya nggak tahu. Sedikit banyaknya pasti akan mengetahui bagaimana kondisi manusia, bagaimana tugas manusia, apa saja yang harus kita lakukan ke dunia. Pasti Allah akan menunjukkan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita kalau selalu mengkaji Al-Quran. Maka salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan, maghfirah. Apa itu maghfirah? Diampuni. Ketika kita berbicara yang namanya maghfirah, maka pasti akan berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang mengampuni, enggak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Engkau ya Allah, dan Engkaulah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa semua manusia. Lalu bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat ke-31, bisa dibuka bagi yang megang Al-Quran atau HP, coba dibuka Al-Qurannya masing-masing. Atau para jamaah yang ada di sini, coba kalau ada megang Al-Quran dibuka aja. Surahnya surah Al-Imran ayat ke-31. Saya bacakan Arabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah sampaikan kepada hambanya, qul, katakanlah. Siapa yang menyampaikan? Allah. Kepada siapa? Kepada Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, kuntum, siapapun kamu, ya, mau kamu dewasa, mau kamu siapa, pejabat, siapapun kamu, kalau kamu cinta kepada Allah, gimana mengetahui kalau memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, bukti salah satu dia cinta kepada Allah, dia membaca Al-Quran. Ya, saya senang kalau misalkan saya membuat sebuah buku, mengarang kitab lah bahasanya, mengarang kitab, sehingga saya perhatikan ada satu jamaah yang selalu dibaca karangan saya, dibaca terus menerus baca. Ya, saya senang, nah, gitu kan, saya senang, saya bahagia. Lalu Allah pun seperti itu. Kalau kita selalu membaca Al-Quran, memperhatikan perintah Allah, memperhatikan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan senang kepada kita. Karena kita membaca Al-Quran, kita membaca kitabnya. Lalu bagaimana lagi cara bukti kalau memang kita cinta kepada Allah? Kita sholat. Kita menginfakkan harta,
Karena kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, kita sholat, kita zakat, kita puasa, itu kan buat pribadi. Karena yang harus kita perhatikan ada dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kepada Allah, baik ya sholat, baca Al-Quran, zakat, puasa, haji. Nah, adapun hubungan kepada manusia, ya seperti jual beli, musyarakah, terus munakahat, banyak masalah pernikahan, semuanya harus kita perhatikan. Bagaimana kita menghadapi istri, bagaimana kita menghadapi suami, bagaimana kita menghadapi anak. Ya kalau di musola aja, di masjid aja, padahal di rumah tangga banyak masalah. Dia tinggalkan masalah itu, dia berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, padahal masih banyak. Kenapa kamu di masjid aja, di musola aja? Ya saya bingung ngadapin istri tuh kayak gitu aja. Ngadapin anak tuh nggak ada ininya, nggak ada selesainya. Ya harus kita hadapi, gitu kan? Jadi kita harus juga menjaga hati kita, menjaga ucapan kita, menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan kepada manusia kita biarkan. Jadi ada dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Lalu apalagi buktinya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, ikuti. Apa yang kita ikuti? Al-Qur'an. Imtithalul awamiri wajatinabu nawahihi, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Itu kan salah satu kita cinta kepada Allah, rasanya takwa, takut kepada Allah, takut kepada apa yang kita miliki ini, jangan sampai mengundang dan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan ingat kita. Kalau kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah, Allah pun akan mengutamakan kita. Pasti dan pasti itu. Maka wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Sudah Allah ampuni dosa kita, maka Masya Allah, sungguh bahagia. Sebab kenikmatan yang luar biasa adalah ketika kita ingat Allah, kita berbuat dosa, maka kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Apa kata Nabi? Kullu adamin khata' wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap Bani Adam, manusia, pasti punya salah, siapapun manusianya. Jangankan manusia biasa, orang yang sudah Nabi pun masih punya kesalahan. Kita mengetahui bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, maka masih punya masalah, masih punya salah. Apalagi kita, gitu kan, dikit-dikit salah. Nah, kesalahan itu oke. Tapi kalau orang yang luar biasa adalah orang yang ketika melakukan kesalahan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, taubat, taba yatubu taubatan, langsung kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Pertama, istighfar, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kedua, menyesali perbuatan, menyesal. Kalau kita nggak menyesal, ya sama aja. Yang ketiga, berjanji jangan melakukan lagi, jangan mengulangi lagi perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini yang tiga harus ini. Nah, kalau kita ada hubungan kepada manusia, ya minta maaf, kita maafkan, atau kita cari solusi supaya kita dimaafkan oleh orang yang kita buat kesalahan kepadanya. Maka oleh sebab itu, inilah salah satu cara untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa cinta kita kepada Allah, tanamkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan rasa mahabbah kita kepada orang tua, tanamkan rasa mahabbah kita kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kepada manusia. Bukan hanya kepada Allah, tetapi hubungan kepada manusia pun harus kita perhatikan. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Ada manfaatnya mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.